Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official yang selalu nunggu video terbaru dari Mas Tulus. Maksudnya menunggu video terbaru dari Mas Tulus. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Jangan lupa pencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa dipencet tombol like, kemudian di-share apabila penting. Dan satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Yang di dalam negeri tanpa terkecuali juga terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Yang di luar negeri juga selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mas Teh doakan selalu mensupport Mas Teh, rezekinya makin berkah, makin lancar, diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah ya. Aku mau bilang terima kasih buat semuanya. Di pagi hari ini alhamdulillah Mas Teh ada kiriman paket sebanyak 18 pieces minyak bidara ini ke Singapura ya, ke Bapak Muhammad Yahya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa aman-aman sampai tempat ya. Yang tahun lalu juga selamat sampai tujuan ya Pak. Tahun lalu kayaknya kalau nggak salah ngirim sebanyak 40 deh. 40 pieces kalau nggak salah yang kemarin ya. Dan teman-teman yang mau pesan masih ada stoknya teman-teman tuh. Masih ada di rumah sih, tinggal 2 biji. Tinggal 2 tok ini terakhir ya. Sampai di hari Sabtu. Ini minimal order sampai hari Sabtu, karena pengiriman terakhir hari Sabtu. Ada lagi nanti hari Senin, karena Mas Tulus harus nyanyi. Sabtu Minggu Mas Tulus kerja, Sabtu Minggu Mas Tulus nyanyi. Jadi kalau mau pesan ini, adanya nanti di hari Senin. Kalau misalnya lewat dari besok nih, kami Jumat Sabtu, itu minimal terakhir. Kalau misalnya tidak pesan di hari itu, bisa Mas Tulus kirim lagi di hari Senin. Ya teman-teman ya. Begitu, matur sembah nuwun sangat. Pokoknya yang sudah order juga terima kasih. Aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk hamba Allah yang ada di Malaysia. Buat Abang Muhammad Ridho bersama keluarga besar juga terima kasih banyak. Terus para donatur yang ada di Malaysia terima kasih banyak sudah bantu untuk membantu untuk sedekah nasi box, juga untuk speaker. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, alhamdulillah untuk speaker yang akan kita sedekahkan ke ibu-ibu rombongan pengajian yang ada di kampungnya Mas Tulus sudah ada. Jadi Mas Tulus sudah close ya, nggak ada lagi ya. Nanti kalau ada Mas Tulus akan infokan lagi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah bantu nasi box. Dari kemarin juga sudah ada 2 orang hamba Allah. Kemudian pagi ini ada 1 orang, kemudian kemarin juga ada. Pokoknya matur sembah nuwun. Teman-teman yang mau bantu nasi box gimana caranya? Silahkan cek kolom deskripsi sekarang. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kita bagi-bagi nasi boxnya nanti di akhir bulan Februari, di Jumat terakhir di bulan Februari ya teman-teman. Nah, untuk yang punya rezeki mungkin lebih atau habis gajian punya sedikit lebih, pengen berbagi rezeki sama teman-teman atau saudara-saudara kita membutuhkan, pengen dibagikan berbentuk nasi box, silakan langsung transfer saja ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000, maksimalnya terserah jenengan. Semua matur sembah nuwun sangat yang sudah bertanya-tanya ke Mas Tulus, sudah bantu Mas Tulus untuk terus supaya kegiatan baik ini selalu ada, setiap bulan selalu ada. Matur sembah nuwun sangat. Semoga Allah berkahkan rezekinya, ditukar dengan rezeki melimpah lagi, dan juga semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya, dan semoga Allah kabul hajat baiknya. Amin. Terima kasih banyak ya orang baik. Teman-teman yang mau bantu untuk sedekah, mau pesan minyak bidara, caranya juga mudah. Ada di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp-nya Mas Tulus ya. Ketik deskripsi yang tanda panah seperti ini di bagian pojok sini. Nah, dipencet. Nanti ada nomor WhatsApp-nya Mas Tulus di situ yang 0857541118. Sementara waktu minggu ini jatah minyak bidara hanya tinggal 2 pieces. Jadi yang mau pesan dipercepat, langsung ke WA aja. Sebutkan nama, kemudian bukan tanggal lahir. Nama, nomor HP, RT, RW, kecamatan, juga kode pos ya. Langsung kirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di situ. Punya rezeki boleh, nggak punya rezeki
rezeki kalau memang perlu banget dan pengen dibantu juga nggak apa-apa. Memang perlu banget dan memang nggak punya duit, yo nggak popo. Tapi kalau memang punya, mas saya bayarnya nanti pas gajian, yo rapopo silahkan. Monggo kerso. Tapi dengan batasan gile, belinya buat banyak terus nanti bayarnya gajian ya mas terus wedi. Kalau cuma 1 atau 2 pieces dan memang betul-betul membutuhkan, insya Allah Mas Tulus bantu. Silakan untuk yang mau, silakan klik kolom deskripsi dari sekarang. Ya terima kasih banyak, Mas Teh, doakan mudah-mudahan yang sudah membantu dengan bantu sedekah nasi box. Sedekahnya bukan buat aku loh ya, sedekahnya buat teman-teman kita yang di jalanan nanti, yang akan kita bagikan kegiatan baiknya, yang akan kita bagikan yang namanya sedekah nasi boxnya setiap Jumat di akhir bulan. Yang sudah bantu sedekah, bantu nasi box, terima kasih banyak. Yang bantu beliin speaker juga buat ibu-ibu pengajian, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu. Okay? Sementara waktu memang untuk sedekah Al-Quran, sedekah mukena, sedekah masjid, sengaja Mas Tulus close karena dibilang katanya nanti Mas Tulus yang makan duit sedekahnya. Makanya Mas Tulus close dulu. Jadi kalau emang mau ngasih sedekah masjid, yuk silahkan langsung ke Mas Tulus ini, Mas Tulus sampaikan ya. Selalu ada buktinya. Ada bukti untuk pengiriman, kemudian bukti untuk sedekahnya, semuanya ada ya. Jadi maksud dari video pembagian nasi box itu sebetulnya bukan untuk ria atau pamer, tapi maksud saya adalah untuk bukti kalau oh ini benar dibagikan nasi boxnya, oh segini jumlahnya, segini. Dan sampai pagi ini ketika saya cek, insya Allah alhamdulillah sedekah nasi box untuk dana nasi boxnya sudah terkumpul sekitar 4 juta rupiah ke atas ya, sudah 4 juta sekian. Terima kasih banyak. Kalau untuk sampai di 50 nasi box itu masih butuh sekitar 2 juta rupiah lagi. Nah teman-teman ayo, aku salut sama kalian. Biasanya kalian tuh kalau ini blok langsung gitu ya tiba-tiba ya. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Oke. Sudah terlalu jauh pembahasan berapa menit? 5 menit rek wesan. Gue dikandani kok kayak ngomong meneh. Pokoknya matur sembah nuwun sangat semuanya, terima kasih banyak ya. Jadi kalau untuk kiriman ke luar negeri juga Mas Tulus masih bisa bantu untuk yang dikirim ke luar negeri. Jadi silahkan untuk yang butuh ya. Dan hari ini aku pengen bahas sesuatu yang kemarin itu, wah jangankan orang lain, aku sendiri ngerasain. Ada yang bertanya ke Mas Tulus, Mas Tulus, Jabodetabek ini anginnya lagi kenceng banget mas, angin lagi heboh banget. Nah secara pandangnya Mas Tulus sendiri, apa angin ini juga angin yang dalam tanda kutip ada sesuatu yang aneh? Apakah angin yang berbahaya? Jawaban Mas Tulus sedikit banyaknya bisa dibilang ini 50-50. 50-50-nya begini, 50% ini bisa mengakibatkan bahaya, 50% sesuatu yang baik, tanda yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman berprasangka, ya gimana ya, nggak aneh toh guys, wong aku aja SB sistem kontraanku ini sampai keangkat-angkat kemarin tuh jam berapa ya, kurang lebih sekitar jam 4 ke bawah. Sampai detik ini tuh angin masih kenceng, sampai pagi ini anginnya masih kenceng, tapi lebih stabil. Kalau kemarin sore jam 4 sore itu emang anginnya kenceng banget. Nah teman-teman banyak yang nanya nih, banyak yang DM ke Mas Tulus, Mas Tulus Jabodetabek angin tuh lagi kenceng banget, sebenarnya ada apa toh mas? Ada yang berbahaya kah? Gini teman-teman, positifnya adalah memang angin ini apa ya, disebabkan oleh satu hal. Aku pengen cerita tapi aku minta ya kaki bogek. Jadi aku pengennya menjelaskan satu hal ke teman-teman, tapi jangan ada prasangka apa-apa ya. Jangan diarahkan kemana-mana, oke? Jangan diarahkan ke sesuatu yang tidak baik. Jadi teman-teman, aku melihat di atas langit Jabodetabek ini, Jabodetabek khususnya, itu lagi banyak kayak sejenis, aku bilang naga ya, bukan naga, aku bilang ular tapi kayak naga. Jadi seperti halnya ular tapi di sekeliling itunya tuh kayak ada kulit gitu loh. Ada kulit tapi ada sisik-sisik yang tajam, dan warnanya bukan merah, bukan putih, tetapi agak ada hitam tapi ke kuning-kuningan. Hitam, ada emasnya juga. Ada warna hitam, ada corak emasnya, ada corak kuningnya. Dan ini sama persis dengan hewan yang sedang diterbangkan yang sedang ditambahkan ke Omikron. Virus Omikron yang model baru ini tambahkan lagi ular di situ, ular kecil. Jadi akan ada akan ada yang baru yang mungkin akan membuat orang lebih ngerasain yang namanya Omikron. Kalau kemarin mungkin tandanya sedikit lebih hanya batuk, flu, kemudian demam dan lain sebagainya, tapi ini akan ada lebih parah dari yang Mas Tulus bahas di video sebelumnya. Tapi beberapa hari belakang, 2 hari sih kayak kurang lebih 2 hari belakangan, termasuk kemarin sama hari ini. Kemarin lusa lagi, Mas Tulus memang melihat di atas langit itu sedang ada ular besar sekali, besar seperti halnya naga. Kalau menurut aku sih naga, tapi bentuknya tidak seperti naga. Hitam yang ada, Alin gua toncok lu ya, gua lagi syuting, ada aja kelakuan lu.
Nggak ada gini-gini. Ya kan gue udah begini, pakai ngomong lagi. Dasar ponakan PA. Nah, jadi yang Mas Tulus lihat itu ada beberapa titik. Ya aku nggak tahu ya teman-teman. Ini dari segi pandangku sendiri. Segi pandangku 2 hari, 1, 2, 3 hari. Ini hari ketiga aku masih melihat ada sosok naga itu berterbangan dan jumlahnya bukan cuma satu teman-teman. Dan aku lihat ya, secara garis besar aku lihat warna hitam dan goldnya ini bukan pertanda sesuatu yang baik. Bukan kebanyakan orang akan menggambarkan kalau kuning emas itu adalah gambaran dari sesuatu yang aku lali menggambarkan sesuatu yang kemakmuran dan lain sebagainya ya. Aku sampai lali kayak Backsound nih hari ini. Sebagian orang akan menggambarkan itu sebagai kemakmuran karena lambangnya adalah emas atau gold. Tapi ternyata teman-teman mohon maaf, ini sebuah hewan atau hewan yang memang disebarkan atau dibuang yang justru ini bisa saja membuat orang maaf. Lebih mudah sakit yang pertama, yang kedua akan ada musibah yang dibawa dari angin tadi. Jadi 50% sebetulnya gini, kenapa Mas Tulus bilang 50-50? 50% adalah sebetulnya angin ini fungsinya adalah mengusir atau menyingkirkan makhluk ini. Selebihnya angin ini yang menciptakan siapa? Ya Gusti Allah. Tetap Tuhan yang menciptakan angin ini. Cuman dengan kadar yang begitu kencang, itu singkir-singkiran gitu loh teman-teman. Namanya ibarat kata tuh gini, di depan kita lagi ada ular, terus ada orang yang nyingkirin ular ini loh. Buat mengcover kita. Dan ini mayoritas di Jabodetabek sampai bagian Jawa, bagian tengah. Aku lihat ini luasnya di situ-situ tok. Aku nggak tahu kenapa ya. Jadi si ular ini bersimbol untuk sesuatu penyakit, sesuatu virus, sesuatu yang tidak baik. Ular berlambang makanya aku bingung ya. Aku bilang naga, kayak naga. Aku bilang ular, ya kayak ular. Tapi ada sisiknya teman-teman. Sisiknya itu kan tapi keluar dari kulitnya gitu loh. Bukan, kalau ular memang ada sisik ya, tapi kan nggak keluar dari badannya atau dari buletan badannya itu. Tapi ini keluar gitu loh teman-teman. Itu yang tak lihat. Naga berkulit hitam dan juga gold atau emas ini memang menyebarkan sesuatu yang tidak baik untuk kita. I don't know ini buatan siapa, yang sudah pasti ada campur tangan Mbah D lah di sini. Udah kelihatan. Ini sudah pasti ada campur tangan Mbah D dan ular yang bertebangan di langit Jabodetabek ini merupakan pertanda yang kurang baik sebetulnya menurut aku. Lalu anginnya kencang. Angin kencang ini adalah angin yang baik. Sebagian besar angin yang baik. Angin yang baik yang difungsikan untuk menyingkirkan mereka. I don't know dan I don't care juga ketika aku berpikir ini dari Allah atau dari leluhur kita. Aku nggak berpikir itu. Ya, tapi intinya memang angin yang diberikan sama Tuhan sekarang dalam waktu dekat ini adalah angin yang berkat. Angin berkat buat kita, angin keberkahan di mana dia bisa menyingkirkan sesuatu yang jelek-jelek di sekitar kita. Sayangnya, kenapa Mas Tulus bilang 50-50? 50%-nya ini bisa menimbulkan musibah bagi sebagian tempat. Kalau tidak diwaspadai, ini akan jadi puting beliung. Seakan-akan seperti puting beliung, karena yang diusir ini tidak selalu diam. Yang diusir sama si angin ini tidak selalu diam. Kadang-kadang, paham maksudnya ya? Jadi, ada sebuah pertempuran antara yang mengusir dengan yang diusir. Jedet, mental, anginnya lebih kencang, kemudian bisa jadi musibah. Ini yang bahaya sebetulnya. Karena ketika si yang diusir tadi melawan, kemudian ada tekanan, ada energi lain, kemudian lebih besar, dan itu bisa mengakibatkan musibah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya dari awal Mas Tulus bilang hati-hati, teman-teman yang di sekitar Jabodetabek ya, untuk Bogor, Jakarta, pokoknya Jabodetabek hati-hati. Kalau misalnya ada beberapa pertanda angin yang kencang, kalau bisa kita jangan tinggal ataupun stay atau duduk di tempat yang mungkin ada beberapa hal yang mungkin berhubungan dengan yang namanya angin tadi. Contohnya, mohon maaf, reklame yang sudah rapuh, pohon-pohon yang kira-kira bisa tumbang, atau kemudian rumah-rumah atau gubuk-gubuk reot yang mungkin saja bisa tumbang gara-gara angin. Ini bisa bahaya juga buat kita. Niat kita neduh, malah kita dapat musibah dari si tumbangnya si barang yang tempat kita duduk atau tempat kita diam tadi. Dan ini bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang pas untuk kita simak. Jadi intinya adalah kembali ke pemikiran kita juga bahwa yang aku sampaikan ini mudah-mudahan bisa jadi bahan wacana, bahan evaluasi bahwa ya itu penyebabnya. Kenapa ada angin kencang? Angin kencangnya ini justru angin yang baik sebetulnya. Angin yang memang berfungsi untuk menyingkirkan sesuatu. Jadi di atas Jabodetabek, silakan teman-teman, aku dibilang bohong silahkan, aku dibilang hoak yo nggak apa-apa, dibilang tidak
menghayal ya silakan, tapi silakan teman-teman yang punya kemampuan khusus lihat. Mungkin bentuknya akan berbeda-beda ya, dari sebagian orang ada yang bentuknya ular, ada yang bentuknya apa. Seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya bahwa memang yang dilepas ini adalah jin yang bentuknya seperti hewan. Dan itu jumlahnya banyak sekali, berbagai macam jenis hewan. Tidak sedikit tapi banyak. Nah, teman-teman yang mungkin punya kemampuan khusus ingin mencoba melihat ini, mungkin fungsi ataupun yang terlihat di atas langit bukan hanya ular. Ada beberapa hewan lain yang mungkin akan terlihat di mata kalian. Tidak selalu ular, tapi dominan lebih banyak adalah ular seperti naga ini. Naga yang aku tidak bilang disengaja, tapi memang kayaknya difokuskan untuk wilayah Jawa sama Jakarta, DKI Jakarta sama Jawa. Pokoknya Pulau Jawa ini sedang dikhususkan lagi dihajar sama si hewan ini. Aku nggak tahu kenapa. Kayaknya memang simbolnya adalah penyakit. Simbolnya adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, intinya yang dia keluarkan bukan sesuatu yang baik. Aku nggak bilang ini chemtrail, on trial dan lain sebagainya. Pokoknya yang bahasa-bahasa kayak yo. Aku nggak bilang itu. Aku nggak bilang dari pesawat loh ya. Jadi jangan disambung-sambungkan. Kok yang tidak suka atau tidak pro dengan pemerintah pasti akan menyambungkan ini dengan bla 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 dan lain sebagainya. Jangan ya teman-teman ya. Komentar di kolom komentarku di channel YouTubeku untuk sesuatu yang positif-positif saja. Jangan sesuatu yang jelek-jelek, jangan sesuatu yang negatif-negatif. Nggak boleh. Ya. Kita intinya adalah kita minta jadi orang yang bermanfaat bagi sesama kita aja udah. Jadi jangan mengcombine apa yang aku sampaikan dengan beberapa info yang kalian dapat kemudian disambung-sambungkan terus menyalahkan pemerintah. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Sekali lagi yang salah wis to becek ketitik Allah ketoro. Suatu ketika kalau memang ini adalah manipulasi atau sengaja dibuat, Allah akan buka dengan caranya. Jadi nggak usah kita mikir yang enggak. Yang penting memang kita tetap harus hati-hati. Pada kenyataannya virus ini ada, jadi kita harus lebih hati-hati. Jadi jangan terprovokasi dengan berita-berita yang tidak membuat kita jadi tenang, malah banyak pikiran, banyak berprasangka dan lain sebagainya. Dan itu tidak baik. Ya teman-teman ya. Intinya adalah yang aku lihat memang seperti itu. Kenapa bisa menjadi musibah Mas Tulus? Seperti yang Mas Tulus bilang, ketika dihajar, yang dihajar ini hanya sekedar pergi, mungkin aman-aman aja. Tapi ketika dihajar, yang dihajar ternyata melawan, kemudian ada pergulatan di antara dua hal tadi, pergulatan satu sama lain, keluarlah angin yang agak kencang, kemudian bisa jadi musibah ke beberapa tempat di sekitar Jabodetabek dan Pulau Jawa khususnya. Sampai Bali, ternyata yang diincar adalah Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Ini barusan Trodol yang ngomong loh ya, bukan aku. Jadi hewan ini sengaja disebarkan oleh beberapa oknum, yaitu rombongan-rombongan Bahde ya, sengaja disebarkan untuk menyebarkan beberapa hal termasuk musibah virus. Lebih dominan, lebih identik ke penyakit sih sebetulnya. Aku nggak bilang ini Omikron, tapi lebih ke penyakit, lebih ke banyak hal yang berbentuk penyakit. Nah teman-teman, sekali lagi Mas Tulus ingatkan, anginnya tidak berbahaya secara garis besarnya, memang bukan angin yang berbahaya. Tapi ketika angin berhadapan dengan si naga, kemudian naganya melawan, akan ada komponen angin yang lebih besar lagi, kemudian ini bisa sangat memporak-porandakan sesuatu yang di bawahnya. Ada energi tertentu, ada energi lain yang bisa saja menyakiti orang lain. Bisa saja jadi musibah buat orang lain. Nah ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Bukan sesuatu yang harus kita ilhami atau kita amini, tidak. Ya aku sih berharap mudah-mudahan ya segera Allah singkirkan. Nanti insya Allah aku sih yakin dan percaya bahwa Allah nggak akan biarin kita begini aja. Allah nggak akan biarin kita, kalau orang-orang yang beriman insya Allah semuanya akan dilindungi sama Allah. Dan yang pasti leluhur kita tidak akan tinggal diam. Jadi teman-teman, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, minta perlindungan sama Allah. Yang kedua, yang berikutnya adalah selipkan sedikit doa untuk para pahlawan halus kita atau para leluhur kita. Niatkan pahala surat Al-Fatihah untuk para leluhur kita. Intinya di situ ya. Silahkan, siapapun mereka, siapapun leluhurmu, intinya leluhur Nusantara sebutkan, kemudian hadiahkan pahala Al-Fatihah untuk mereka. Semoga Allah terima, kemudian bisa disampaikan kepada yang dituju dan menjadi bahan momentum lagi untuk memperkeras covernya sehingga kita semua bisa tercover. Intinya ini bukan kabar buruk sebenarnya, tapi ya intinya buat kita mawas diri aja. Setuju tidak silakan, percaya tidak juga silakan, dianggap apapun silakan. Mas Tulus gak keberatan ya. Monggo kerso silakan anggapan jenengan apa, tanggapannya apa terserah ya. Mas Tulus doakan mudah-mudahan yang lagi sakit cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah, amin. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, yang lagi jualan moga laris manis, dan juga semoga kita semua disindarkan dari penyakit, bala dan juga musibah, amin. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus harus pamit dulu ya, walaupun pendek gak apa-apa lah ya, yang penting ada video ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.